Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Hadratul ulama al-mukarramin, para tuan guru, para asatidz dan ustazat, wabil khusus yang sama kita hormati Ketua DKM beserta seluruh jajarannya Masjid An-Nur Belakasa. Insyaallah mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup ini adalah merupakan sebuah perjalanan yang pada masanya nanti kita akan terhenti. Terhentinya kita bukan karena asbab kita yang menginginkan, tapi Allah sudah menggariskan kepada kita sekalian tentang semua angan-angan perjalanan yang terhenti ketika itu. Hentinya langkah kita untuk meneruskan perjalanan itu, Bapak dan Ibu sekalian, menjadi sebuah ibrah, dan di depan kita sudah terlalu banyak memberikan gambaran kepada kita terkait dengan terhentinya langkah manusia untuk berjalan. Pada sisi kelemahan manusia, Allah sudah sampaikan khuliqal insan dhaifan. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala keadaan lemah. Wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalqi. Jadi dalam surat Yasin itu sudah sering kita bacakan. Wa man nu'ammirhu, siapa yang diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, itu akan terus tergradasi kemampuannya. Yang dulu mungkin barangkali tertata-tatih dalam perjalanannya ketika baru dilahirkan karena sebuah proses pendewasaan. Tapi ketika manusia sudah masuk pada usia 60, 70, 80, 90, dia juga sama tertata-tatih jalannya, karena memang harus mengakhiri perjalanan ketika itu sesuai dengan ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Semuanya itu untuk pembelajaran. Ketika kita masih usia di bawah 5 tahun, kita diajarkan bagaimana kita bisa melangkah, berkata, berbuat, menyampaikan ekspresi. Anak-anak kita itu diajarkan oleh kita semua. Bahkan ketika orientasi rumah itu mengedepankan nilai-nilai keagamaan, maka seringkali anak-anak kita bisa melakukan nilai-nilai keagamaan dengan begitu baik yang mereka menghafal. Pada usia 5 tahun mereka sudah Al-Quran. Kita lihat banyak anak-anak kita. Kemudian mereka diajarkan ke masjid, karena langkah mereka memang harus diawali dengan sesuatu yang belum pernah dimasuki pada tubuhnya. Maka ketika air itu masukkan di dalam gelas, maka dia akan penuh sesuai dengan keinginan kita. Penuhnya dia apakah sesuai dengan keinginan kita? Kita masukkan kopi, dia akan menjadi hitam. Kita masukkan susu, dia akan menjadi putih. Kita masukkan air bening, maka dia akan menjadi bening sesuai dengan keinginan kita. Begitu pun dengan perjalanan manusia. Ketika manusia diberikan sebuah kesempatan yang itu kemudian berproses, maka masukkanlah sesuatu itu dengan sesuatu yang Allah inginkan kepada kita sekalian. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah perjalanan yang setiap waktu memberikan gambaran kepada kita agar kita bisa menjadi orang-orang yang sesuai dengan harapan kita. Saya bukan tidak setuju dengan kata-kata husnul khotimah. Seringkali kita kalau ada orang yang meninggal dunia, kita katakan husnul khotimah. Kita doakan mudah-mudahan husnul khotimah. Gimana maksudnya? Kalau mau kita awali dengan husnul bidayah. Husnul bidayah. Mungkin ini proses saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Coba kita balik. Kalau husnul khotimah
akhir yang baik itu sangat ditentukan oleh perjalanan sebelumnya. Bidayah atau husnul bidayah, awalnya yang baik-baik. Masa sih orang yang sering melakukan ibadah sholat, zikir, puasa, adabnya baik, akhirnya akan jelek? Enggak. Dia akan pasti berproses dari Allah. Dia akan menjadi orang soleh karena dia awalnya dengan satu niatan yang bagus. Husnul bidayah, permulaan yang baik-baik terus. Tapi memang akan menjadi satu nilai yang terkadang di luar kemampuan akal manusia. Bisa jadi orang yang selama ini berbuat keburukan, tapi ketika hidayah Allah datang kepadanya hanya dalam waktu singkat, dia bisa mengakhiri hidupnya dengan mengatakan kalimat la ilaha illallah. Bisa jadi dia wafat dalam keadaan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya hidayah itu menjadi mahal. Hidayah itu akan menjadi mahal. Betapa kerasnya, betapa kuatnya keinginan Nabi besar Muhammad SAW ketika kakek beliau akan wafat, tetap kekeh dengan keyakinannya. Nabi Rasul Muhammad SAW tetap berharap kepada Allah, mudah-mudahan keluarganya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, apa sih kita harapkan dari hidup ini? Saya Jumat kemarin sebetulnya ada jadwal, tapi saya ada tugas yang saya nggak bisa tinggalkan. Saya harus berangkat ke Bandung dan saya mampir di Purwakarta sholat Jumat. Ketika sholat Jumat saya merenung, saya berada di belakang, saya merenung. Inilah yang disebut dengan istilah euforia. Orang nggak enak kalau nggak sholat. Tetangga saya sholat, teman saya sholat, masa saya nggak sholat? Jadi pantas kalau kemudian di akhirat juga Allah mengatakan kamu sholat bukan untuk aku, kamu sholat karena sebab tetanggamu, kamu sholat karena sebab temanmu, kamu sholat karena sebab karibmu, anakmu akan nangis kalau dia tidak diajak sholat. Saya berpikir panjang ketika saya sholat. Selesai sholat karena begitu riuhnya gitu, sepanjang sholat anak-anak juga nggak apa-apa. Anak-anak itu bagian integral dari sebuah proses keislaman. Jadi mereka jangan pernah dikatakan karena kalau bahasa orang kita jangan pernah diomelin mereka untuk bermain-main di dalam masjid. Silakan saja, tidak ada masalah. Tapi bagaimana kemudian kita tata sedemikian rupa agar semua proses kegiatan ibadah dalam masjid itu bisa berjalan dengan baik. Kita atur sedemikian rupa. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika saya melaksanakan ibadah sholat itu begitu riuhnya, selesai sholat belum imam assalamualaikum sebelah kiri selesai mereka sudah enggak bapak-bapak, enggak anak-anak. Di mana yang dimaksud dengan ibadah dalam konsepsi dan keinginan Allah Subhanahu wa taala? Jangan-jangan kita ibadah hanya sekedar menyelesaikan tidak rasa enakan kita kepada orang lain. Ini yang terjadi. Padahal kita diharapkan nanti ketemu dengan satu makom yang namanya halawatul iman. Manisnya iman. Kalau kita sudah sampai kepada satu makom ini luar biasa. Kerinduan kita kepada Allah tidak pernah akan bisa terputus, terbendung tidak. Ingin lagi ya Allah, aku rasa ingin selawat ya Rasul, aku ingin selalu menyebutmu ya Allah. Makanya maaf, orang yang senantiasa rindu kepada Allah, orang yang senantiasa rindu kepada Rasulullah, lisannya nggak pernah lepas daripada zikrullah, karena memang senangnya begitu. Terus Allah Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, itu yang disenangi. Karena dia tahu bahwa ternyata orientasi yang terbaik buat dirinya adalah ketika dirinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia dekat dengan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan dalam dirinya. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Hatinya akan menjadi tenang. Orang Pak, segentar apapun posisi dunia, ketika dia dekat dengan Allah, semuanya biasa saja. Tidak ada yang menakutkan buat dirinya. Karena antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala hijaba bainahu wa bainallah, tidak ada lagi hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala.
Jamaah yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, di mana porsi kita ketika kita melaksanakan ibadah sholat? Apakah hanya sekedar kita menggugurkan kewajiban kita? Apakah karena kita sholat karena berkumpul bersama-sama dalam sebuah organisasi? Apakah karena rasa ketidakenakan kita karena sebab kita berada dalam satu kantor dengan dia? Nah, kita mengajak lagi. Terasa kemarin setelah habis sholat itu saya agak sedih betul. Oh, sedih saya rasakan dalam hati. Ya Allah, betul umat Islam ini busahun ka busa isair, bagaikan buih di tengah lautan yang tidak punya kekuatan. Yuk kita kembali sekarang. Buat apa kita sholat semenjak kita balik tamisnya kita sampai dengan hari ini kemudian sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tempatkan sekali atau dua kali saja betul ditempatkan pada posisi yang khusus. Sekarang kan kita bertanya pada diri kita sekalian. Kita bertanya, apakah selama puluhan tahun kita melaksanakan ibadah sholat, ada sholat kita yang satu khusus saja yang orientasi kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita tujukan sekali saja atau dua kali atau mungkin berkali-kali. Alhamdulillah, karena Allah sudah sampaikan dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Berbahagialah orang, beruntunglah orang ketika dia melaksanakan ibadah salat, maka salat dilakukan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia rindu orientasi kepada Allah, ingin rasanya hari ini kita selalu bersama dengan Allah. Ingin rasanya hari ini kita selalu bersama dengan Rasulullah. Karena kalau itu Pak, itu Masya Allah, orang yang sering berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, kana ma'i fil jannah. Artinya kenapa? Dia cinta kepada Muhammad. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta kepada aku, kana ma'i fil jannah, maka bersama dengan aku di surga. Itu janji Rasulullah. Bagaimana caranya? Kalau sering Rasul menyampaikan, man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Siapa yang senang kepada sesuatu maka dia sering menyebutnya. Waktu kita pacaran, maaf, saat kita muda, kita rindu kepada kekasih kita. Setiap saat kita ingat kepada dia, menyebut nama dia. Mau makan, mau tidur, apalagi udah masuk hari Sabtu, mau malam Minggu dulu. Masa-masa kita lagi muda, senang kepada seorang wanita, sering kita sebut namanya, sering kita rindukan. Bisa nggak porsi itu kemudian kita balikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala? Porsi itu kita jadikan sebagai satu sarana kita untuk bisa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Akhirnya kana ma'i fil jannah. Di dalam satu ayat juga Allah sudah sampaikan. Allah menyampaikan terkait dengan cinta kita kepada Rasul Muhammad SAW yang memang itu adalah menjadi tuntunan kita. Nah, coba yang bahkan Allah Subhanahu wa taala, kalau kadar cinta kita kepada Allah, kepada Rasul Muhammad SAW sudah menjadi perjalanan kehidupannya biasa buat kita, maka hidup ini menjadi ringan buat kita. Tidak ada lebih berat kehidupan kita kecuali semuanya itu ditangani oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Allah akan menyelesaikan semuanya, betapapun beratnya. Lantas mampukah kita kemudian menjadikan diri kita untuk senantiasa bersama dengan Allah? Itu yang jadi masalah sekarang. Kan banyak di antara kita sekalian sudah dipanggil suaranya oleh Allah Subhanahu wa taala, wasilahnya kepada manusia. Dipanggil, Allahu Akbar, hayya 'alas shalah, yuk salat, hayya 'alas shalah, yuk salat, hayya 'alas shalah. Berkali-kali dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, hayya 'alas shalah. Itu salat kenawan-nawan. Makanya bisa jadi sholat itu tidak memiliki asal bekas. Padahal ketika sholat itu dijadikan sebuah tiang betul kepada dia, tanha anil fahsya wal munkar, maka dia akan menjadi benteng. Orang tidak akan berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilarang oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jamaah yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala, karena ini semuanya menyangkut pada akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada Rasul, akhlak kita kepada sama manusia. Orang kalau sudah bicara masalah akhlak, Pak, Rasul pernah menyampaikan, ma min syai'in afdalu
ma min syai'in aqallu fi mizanil mu'minin min husnil khuluq. Jadi kata Rasulullah Muhammad SAW, tidak lebih berat timbangan seorang mukmin di akhirat nanti kecuali akhlaknya yang sangat baik. Luar biasa. Min husnil khuluq, dari akhlak yang bagus. Bagaimana sih mendapatkan porsi akhlak yang bagus? Sudah banyak contoh. Kenapa sih kemudian Allah memberikan sebuah isyarat kepada kita berkali-kali dalam Al-Quran, sering dibacakan kepada kita, yang orientasinya tidak lain adalah bagaimana kemudian menunjuk sosok Nabi Muhammad itu adalah sosok yang gak ada lagi bisa dicontoh kecuali beliau. Sudah banyak sekali yang kita lihat Nabi Muhammad menjadi sosok yang inspiratif buat kita pada tingkah, laku, kemudian perbuatan, pekerjaan kita, berpikirnya, kita melangkahnya, kita memutuskan sebuah hal, perkara yang mesti harus kita selesaikan, baik pada urusan kita dengan anak, dengan istri, dengan tetangga, dengan sosial, dengan pekerjaan, dan sebuah hal. Ketika itu diorientasikan yang merujuk kepada akhlak Nabi Muhammad SAW, tidak akan terjadi perpecahan, tidak akan terjadi saling fitnah di antara kita. Sekarang aja begitu ya. Saling fitnah di antara kita, menggunjing dalam rangka agar kelompoknya bisa lebih besar, kelompoknya bisa menang dan seterusnya, dengan mendiskreditkan orang lain. Islam tidak pernah mengajarkan itu. Yang Islam ajarkan adalah sampai sekarang ini ada husnul khuluq, akhlak yang baik. Nah, dalam hadis yang ke-15 ini disampaikan, karena memang Syekh Nawawi ini luar biasa, hadis yang pendek-pendek maknanya dalam. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adaman nafa bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Hadis ke-15 ini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw yasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, rawahu Bukhari wa Muslim. Ini hadis luar biasa, sering kali kita mendengarkan hadis ini, tapi terkadang implementasinya antara real matan ini dengan aplikasinya terkadang sudah jauh berbeda. Itu terjadi di kita. Yang paling mudah saja buat kita, barangkali ulama sering menyampaikan kepada kita, an-nadhafatu minal iman, betul ya? An-nadhafatu minal iman. Sekarang Mesir itu pernah menjadi sebuah negara yang sangat luar biasa pada masanya. Pada zaman Gamal Abdul Nasser, dan itu mencuat ke permukaan sebuah negara yang bisa diperhitungkan secara agama maupun secara state. Tapi apa yang terjadi pada saat sekarang, jamaah sekalian? Ya, kita nggak menilai pada sisi bagaimana kemudian mereka harus mempertahankan satu dan yang lainnya secara kelompoknya sehingga akhirnya terpecah. Masalah coba bisa nanti dibuka di searching, dibuka di YouTube itu satu negara yang kotor luar biasa. Padahal Al-Azhar University itu udah ratusan tahun berdiri, dan di hampir semua negara itu menyekolahkan anaknya di Azhar. Saya nggak mengatakan bahwa Mesir itu terpuruk, tidak. Tapi pada konsep di mana di sana tuh ada Imam Syafi'i, ulama-ulama besar. Tapi apa yang terjadi jamaah sekalian? Ini lapor dari teman-teman kita, anak-anak kita yang belajar di Mesir, di sana di Azhar University. Itu masya Allah, kotornya luar biasa. Bagaimana dengan Indonesia? Apakah kita harus menyontoh kepada orang-orang yang di luar Muslim secara akidah? New Zealand, Australia, negara tetangga kita yang paling dekat deh, Singapura. Ternyata pemberlakuan sebuah kebijakan dalam bentuk aturan hukum itu bisa, dan nanti akan terbiasa. Orang merasa nggak enak. Kita kalau mau berangkat ke Singapura contoh, kita selalu bilang kepada anak kita, jangan buang sama sembarangan. Dari udah mulai itu. Tapi apakah kita sampaikan ketika kita berada setiap hari di Indonesia?
Nah, kalau paling kalau kita lagi di pasar di jajan itu, udah buang sampah sembarangan, betul ya? Tapi bisa nggak di Singapura paling? Kita lihat pada sebuah aturan kuat, tapi nanti akhirnya mereka sudah terbiasa. Karena sudah terbiasa, mereka udah nggak bisa lagi seperti itu. Ini contoh. Jadi yang namanya sebuah aturan itu masih tataran pada pada verbalitas. Kita hanya berbicara selama ini terjadi. Tapi pada tataran aplikatif, Allahu Akbar. Kita baru ada di SCBD, SCBD sini kita. Orang nggak boleh gini, nggak boleh gini, nggak boleh gini, dan itu sudah tersiar kemana-mana. Bahkan orang-orang Malaysia yang katanya agak sedikit kurang empati dengan Indonesia karena memang begitulah Indonesia. Tapi ketika ada satu momen yang ada beberapa wartawan datang ke Indonesia, terutama di SCBD itu, sampai belakang Polda itu, mereka nggak bisa sembarangan. Kalau kena ini, mereka akan dihukumin dan seterusnya. Artinya ada nilai tambah di itu kita. Bisa nggak itu kemudian kita aplikasikan di dalam masyarakat kita seperti ini? Makanya jangan salahkan Pak banjir di Jakarta itu karena sebab banjir di Jakarta itu karena sebab apa adanya di Jakarta, tidak, karena memang salah satunya adalah masyarakat sulit sekali menumbuhkan kesadaran mereka untuk tidak membuang sampah sembarangan. Padahal Pak, Islam itu sudah sedemikian rupa. Itulah yang kata Rasulullah tadi, ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'min min husnil khuluqi. Jadi jamaah yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lebih berat timbangan ibadah seorang mukmin itu di yaumil kiamah kecuali akhlaknya yang baik. Kalau buang sampah itu termasuk akhlak baik enggak? Masuk. Akhlak itu diantaranya. Apalagi di hadis yang lain menyatakan akmalul mu'min ahsanuhum khuluqan. Nah, hadis yang kita baca yang terkait yang 15 ini, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw yasmut. Ini menjadi akhlak. Kalau orang banyak ngomong, bahasa Arabnya apa namanya? Sarsaroh. Orang yang banyak ngomong, nggak puguh bahasanya, nggak terkendali. Bicaranya juga kadang-kadang menyinggung perasaan orang dan seterusnya. Tidak ada koridornya. Makanya dikatakan man kana, bukan artinya man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Orang dianggap tidak beriman, bukan nggak beriman tadi. Imannya itu berkurang, tergradasi karena sebab apa? Dia tidak mau berkata baik. Coba kalau dia berkata baik, sempurna Pak. Orang senang lihatnya kalau kata-katanya. Maaf, kita tidak membahas personal. Orang akan lihat sendiri mana akhlak yang baik dari sekian banyak. Dari tiga contoh sosok calon presiden kita. Itu saja barangkali orang bisa melihat mana akhlak yang baik dan seterusnya akan bisa terlihat. Jadi kata Rasul, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan, harus bicara baik. Kalau kita nggak nemu kata-kata untuk membuat orang bergembira, hatinya senang, fal aw yasmut, atau diam. Kadang-kadang hati kita tergugah juga untuk bicara bersama dengan orang-orang. Karena ini berat Pak, terus saja. Kenapa sih kemudian Allah Subhanahu wa taala mengecam dalam Al-Qur'an? Ketika nanti di akhirat sudah tidak lagi bisa diajak bicara mulut. Karena mulut ini Pak luar biasa. Ada istilah kita disebut mulutmu adalah harimau. Betul ya? Mulutmu adalah harimau. Bisa jadi karena sebab pembicaraan ini hati yang di paling dalam itu merekam kata-kata itu sehingga bertahun-tahun orang tidak pernah merasa nyaman ketika ketemu dengan dia. Ada nggak ya begitu? Nggak nyaman, padahal itu sudah nyentuh hati itu. Kalau hanya bersarang di pikiran, terkooptasi itu batasnya selesai Pak, nggak lama. Tapi kalau sudah masuk ke dalam hati itu nggak pernah, nggak akan hilang. Makanya bisa jadi ada istilah orang dendam. Pernah dengar begitu ya? Wah, sakit hati saya. Itu sudah masuk dalam hati yang paling dalam. Makanya mulut ini berbahaya. Kalau orang tidak bisa mengendalikan Pak, ini bisa terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Terjadi tengah masyarakat. Makanya penting kita selalu berkata baik, apalagi kita bertetanggaan. Ini kan kita hadir di satu wilayah ini yang sumbernya bukan hanya dari satu wilayah. Ada yang dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat,
dari Lampung, dari Bengkulu, dari Padang, dari Palembang, kemudian dari Sumatera Utara, dari Aceh, Kalimantan, kumpul menjadi satu. Dan mereka membawa adat istiadat, etika yang selama ini mereka ada. Nah, disinilah kemudian kenapa Rasul Muhammad mengikat kita dengan akidah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammad. Nanti pada akhirnya mengerucut kepada satu nilai. Nilai yang akan diusung oleh konsep Islam adalah bagaimana kemudian akhlak itu kita kembalikan kepada apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad. Takriruhu wa af'aluhu ya wa aqwaluhu. Itu ada pada siapa? Pada Nabi Muhammad. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Menyempurnakan Allah. Itulah posisi Nabi Muhammad diutus. Nah, tinggal bagaimana kemudian kita mengerucut. Makanya kalau mau belajar, Pak, ada satu kitab namanya kitab Syama'il Al-Muhammadiyah. Syama'il Al-Muhammadiyah itu boleh. Itu bahasanya dari tidur Nabi Muhammad sampai bangun lagi. Apa yang dilakukan itu kita belajar. Itu kalau kita baca itu seakan-akan kita, saya kadang-kadang suka searching aja di buku, saya baca gitu. Oh, kalau saya nggak tahu tentang akhlak, oh ini. Sering aja kita berliterasi. Sekarang mau kita nggak punya buku, sekarang sudah gadget kita gunakan untuk belajar. Jadi Asyama'il Al-Muhammadiyah itu Asyama'ilun Nabi. Jadi kita pelajari, terus kita tahu seakan-akan kita berdialog dengan Nabi Muhammad. Oh, ini loh sosok Nabi. Seakan-akan Nabi Muhammad itu ada di depan kita. Allah Akbar, begitu. Damai, Pak, damai betul. Enggak ada Nabi Muhammad itu mengajarkan kepada kita untuk merusak dunia ini, enggak ada. Bahkan dijelaskan dalam Al-Quran yang justru merusak dunia ini kan sebab tangan manusia. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Karena sebab akhlak dan tangan manusia yang merusak alam ini. Terjadi longsor di mana-mana. Jangan, coba kita lihat dulu, sehingga saya di tahun-tahun 65 cerita 50, 60, 70 tenang-tenang aja, nggak ada cerita orang musibah. Sekarang musibah tuh, musibah itu bertubi-tubi. Baru sekarang ini aja kita lihat, nanti ada lagi. Gunung Merapi sudah mulai lagi. Longsor di mana-mana. Kemarin kalau bahasa saya bercanda kalau lagi taklim itu di rumah, saya buka pengajian itu dengan kaum bapak dan kaum ibu, saya bilang begini. Waktu saat Allah berikan panas kepada kita hanya baru 3 bulan, kita sudah gelisah hati kita, ngerusulah hati kita. Akhirnya apa? Disiarkan di mana-mana. Yuk kita sholat istisqa. Udah lihat? Sholat istisqa udah saking dirapatnya hujan gak hujan di mana-mana terjadi kering. Doanya kedalaman, Pak. Dalam betul doa, ya Allah. Akhir-akhir setiap sore hujan. Iya, dijawab oleh apa? Oleh Allah doanya. Kalau sudah pakai sholat ya begitu, sehingga akhirnya mereka ngomong lagi, aduh hujannya gede-gede lagi anginnya, salah lagi. Akhirnya sekarang dikasih panas lagi. Itu hati, Pak. Hati manusia begitu manusia. Ntar nih setelah dikasih panas lagi oleh Allah, berusaha hati. Iya. Coba lepaskan sih. Kata Ibnu Athaillah di dalam kitab Al-Hikamnya dikatakan, arif nafsaka minat tadbir wa maqama bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsika. Jadi beliau sampaikan begitu. Kalau ada sesuatu yang sudah diurus oleh yang punya ngurus, istirahat diri kamu daripada ngurus yang bukan hak kamu. Betul ya? Arif nafsaka minat tadbir. Nggak usah pikirin tuh. Ntar besok hujan itu urusan Allah. Betul ya? Nggak usah dipikirin. Besok mau panas nggak usah dipikirin. Kalaupun kita berharap, ya seandainya berharap juga yang sedang-sedang saja gitu ya. Tapi kalau doanya sudah luar biasa, akibatnya adalah seperti apa yang kita rasakan. Belakangan ini sudah mulai panas lagi. Berapa hari udah nggak hujan? Seminggu ya? Baru seminggu kan? Tapi belum ada yang tren. Biasanya kalau udah sebulan baru tren. Sebulan nanti tren. Kemudian yang kedua adalah waman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah hendaklah dia memuliakan tetangganya. Pak, tetangga kita juga punya hak. Hak mereka buat hidup. Sekarang saya mau tanya kepada jamaah sekalian.
Saya punya sound system bagus. Sound system bagus gitu ya. Punya saya. Saya setel pagi-pagi dengan suara yang keras menggelegar. Dalam rangka menyenangkan diri saya. Saya setel dengan musik yang kita senangi lah, Pak. Biasanya apa? Dangdut. Dengan dangdut, dengan pop atau dengan apapun. Kata tetangga samping, iya radio punya sampean, sound system punya sampean, tapi kuping kan punya saya di sini. Betul? Saya punya kuping, saya punya mata, saya punya pendengaran. Tapi ngapa itu suara sampai ke kuping saya yang ada di samping? Gitu ya, merasa terganggu. Karena merasa terganggu, dia coba klarifikasi, nggak diterima oleh yang punya. Ya sound systemnya punya saya, mic ya punya saya, sampean nggak usah ya ngurusin urusan saya kan gitu ya. Tapi pada akhirnya apa? Ribut. Bagaimana cara kita bisa menghormati? Ya yang landai-landai saja. Khairul umuri awsatuha. Jadi yang setengah-setengah tapi tidak keluar daripada konsep agama. Kita saling menghormati, memuliakan. Makanya kalau kita mau dengarkan, ya dengarkanlah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kapasitasnya jangan terlalu besar, gitu ya. Yang sedang-sedang saja, yang kira-kira orang mendengarkan, oh enak ternyata. Mendengarkan Quran juga kita di rumah sama seperti. Jangan karena kita baru beli, ya. Kemudian kaset atau apa gitu kita dengarkan dengan suara yang bagus. Benar sih yang kita suarakan adalah Al-Quran. Tapi ketika kita dengungkan dengan suara yang keras, kira-kira mengganggu tangga nggak? Mengganggu. Sesuatu yang sudah mengganggu, maka itu dampaknya tidak akan baik. Al-israf itu sebuah pertanda, Pak. Orang kalau kelebihan apa juga, minum kelebihan, makan kelebihan, mendengarkan kelebihan, jalan kelebihan. Coba jalan jauh kelebihan, kira-kira kalau bahasa orang Depok tuh dekdok, Pak. Capek nggak kira-kira? Udah waktunya mau si hasil istirahat tidur ya tidur. Paling dokter memberikan saran kepada kita jam 10 paling lambat harus sudah tidur. Karena kenapa? Menjaga supaya nanti di subuh atau di sepertiga malam kita bisa bangun. Begitulah agama. Makanya Rasul katakan yang kedua, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Maka paling tidak dia memuliakan, menghormati tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Ada tamu. Ini dua sisi, Pak, punten sekali. Kadang-kadang di satu sisi antara tuan rumah dengan juga ada sesuatu berbeda. Saya mau tanya kepada Bapak sekalian, kira-kira kalau kita bertamu bagusnya bagaimana? Kita harus tahu kondisi yang punya rumah. Kira-kira kalau kita bertamu jam 12 siang, enak gak kira-kira? Bukan gak enak, Pak. Kata orang rumah, saya juga tahu saya habis masak, gitu ya. Tamu jam segitu, emang kita lagi lapar-laparnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dia lagi makan, nggak diajak makan, gak enak. Betul, Pak? Diajak makan emang kapasitasnya cuma bertiga. Bahasa kita kan begitu. Kita harus memaklumi. Kita bertamu juga jangan sampai kelewatan, Pak. Udah jam 12 malam masih juga pengen ngobrol. Kan kesianan, ya. Kesianan nggak kira-kira? Tuan rumah bisa jadi dia dari jam 3 pagi udah bangun. Siangnya dia bekerja, capek nyangkul bahasa begitu. Tamu dari habis isya sampai jam 12 kata orang tuan rumah kan musir nggak boleh, Pak. Ngusir tamu itu boleh nggak? Nggak boleh. Kitanya yang harus tahu diri, betul ya? Tamu yang kira-kira harus melihat mengukur pada kapasitasnya, pada keberadaan ahlul bait, ya orang yang ada di dalamnya, yang punya rumah, dia harus sama-sama. Dan berbaliknya begitu juga. Seorang ahlul bait di rumahnya itu harus menghormati tamu. Kalau orang datang ke sana jangan dicuekin aja gitu, gitu ya. Assalamualaikum, nggak ada orangnya. Assalamualaikum, orang apa begini? Assalamualaikum, padahal ada di dalam, Pak. Assalamualaikum. Oh, diusir segala macam. Ini yang begini-begini tidak dianjurkan oleh agama. Jadi dua sisi antara sahibul bait dengan tamu juga harus sama-sama harus punya pengertian. Nah, terutama kalau dalam bahasa di sini Pak Yukrim Dhaifahu itu dia memuliakan tamu, masa datang, masa ya kopi-kopi aja gak keluar, air-air aja gak keluar. Iya, Pak, betul, muliakan tamu.
Karena ketika tamu dimuliakan, bisa jadi kamu bertamu ke rumah orang juga akan dimuliakan, akan dihormati. Simbiosis ini gak pernah akan terlepas, Pak. Kalau bahasa kita disebut dengan sunnatullah, betul ya? Kalau sunnatullah itu begitu, Pak, kebaikan akan dibalas dengan. Kenapa sih kita punya empati dengan orang, Pak? Ada orang kena musibah, hati kita pasti akan tertarik kepada orang tersebut untuk membantu, betul ya? Ya Allah, ada orang minta-minta betul-betul terkapar, dia nggak makan sudah 2-3 hari. Apa tindakan kita? Tindakan kita adalah kita bisa akan membantu dia. Apalagi maaf Pak, kalau ada orang kecil tertindas oleh orang besar, empati kita ada di mana Pak? Dia lagi dipukulin, dia lagi dikepukin dan seterusnya. Empati kita ada di mana? Pasti membela yang lemah, betul? Pasti membela yang lemah. Dimanapun, dunia manapun begitu. Apalagi Islam mengajarkan begitu. Jadi bukan berarti kita bela orang yang itu harus kita pukulin, bukan. Kita relay supaya jangan terjadi pertikaian, paling tidak begitu. Makanya Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi urgensi hadis ini lebih kepada kita menjaga akhlak. Akhlak kita ini nyambung Pak, ke-14 juga nyambung, ke-13 juga nyambung sebelumnya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita kaji selama ini itu punya korelasi yang sangat kuat antara satu hadis dengan hadis yang lain. Seperti contohnya hadis yang 13 itu. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Itu yang kemarin kita belajar. Jadi tidaklah beriman seorang ketika saat dia berhadapan dengan siapapun, dia cintai orang lain bagaikan dia mencintai dirinya sendiri. Dia nggak mau kalau badannya sakit, maka kalau sakit satu, maka meriang ke badannya itu akan terasa. Pasti akan direpotkan. Repot mana? Kaki akan berjalan ke dokter, pikiran akan bekerja bagaimana cara ngobatinnya. Kemudian pikiran juga akan bekerja juga bagaimana nyari uangnya untuk bisa ke dokter. Semua akhir bekerja Pak. Bisa nggak kemudian kita memporsikan diri kita seperti itu buat orang lain? Ketika orang lain kita kena musibah, kita bantu. Pak luar biasa. Apa kata kenangan dia dalam nanti? Saya asal ketemu dengan dia tuh saya merasa malu, nggak enak. Karena apa? Saya lagi susah dibantu, saya lagi sakit, dia bawa saya ke rumah sakit. Pak itu yang enak begitu, dirindukan orang. Rasanya aku kok rindu dengan dia. Karena apa? Tangan dia halus, Pak. Halusnya kenapa? Tangannya dingin. Dinginnya kenapa? Dingin karena suka membantu orang. Kalau ini tercipta di dalam kehidupan kita, Pak, aman, betul ya? Aman nggak kira-kira? Aman nggak terjadi pertikaian? Ya Allah, saya rindu dengan, insya Allah mudah-mudahan. Jadi begitu juga dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan Bapak kalau ada yang mau nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang artis kita, suaranya seorang muslim yang pernah jalan-jalan ke luar negeri antara Singapura dan Jepang. Yang kagum dengan mereka. Saya ini muslim, mereka itu kafir. Apa yang salah dari Islam? Begitu tertibnya mereka sejak pesantren. Kalau menurut saya, kalau boleh disebut, mungkin ternyata akhlak itu ada kaitannya. Bisa menjelaskan. Iya, Bapak dan Ibu sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsep yang paling bagus sebetulnya ada dalam Islam, konsep. Cuma memang ketika orang menangkap konsep itu tidak semuanya komprehensif, tidak menyeluruh. Kenapa kemudian kita melihat seperti Jepang, negaranya bersih, contohnya. Kemudian menghormati dia, kalau menghormati itu bahasanya kayak orang mau rukuk gitu ya. Arigato, gozaimasu gitu ya. Terima kasih banyak. Nah, hal-hal yang sebegini bukan karena kemudian Islam yang menjadi sasaran. Oh ternyata Islamnya nggak bagus. Islam bukan Islamnya, tapi personal dan oknum ini yang tidak memahami konsep Islam secara plural, secara komprehensif tadi. Padahal kalau dia inherenkan Pak kata-kata hadis, kata-kata ulama tadi yang disampaikan an-nazafatu minal iman, maka sebetulnya Islam harus diawali sebetulnya. Tidak perlu menunggu. Orang kalau sudah terbiasa dengan kehidupan baik Pak gitu ya, rumahnya masih harus bersih, itu kan cerminan.
kemudian dia menghormati orang. Kalau sudah terbiasa, nggak begitu tuh nggak enak, Pak. Karena kita biasanya kayak macam begini, maaf, antara orang yang di gunung dengan di laut pasti akan berbeda tipologinya. Kalau orang di laut mesti teriak, karena hembusan angin, kemudian gelombang dan seterusnya mengakibatkan orang mesti harus teriak-teriak memanggilnya, kan begitu ya? Itu di pesisir di lautan. Tapi beda lagi dengan yang ada di gunung, akan sangat berbeda. Makanya kenapa kadang-kadang kita melihat orang yang di gunung kadang-kadang lembut-lembut, pelan-pelan, ada yang seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, karena Islam ini punya kaitan langsung dengan akidah. Orang berakidah itu pasti dia akan mengimplementasikan semua yang ada di dalam konsepsi Al-Quran dan Hadis itu dalam kehidupan. Itu pasti. Nah, bagaimana kemudian? Karena begini, Pak, lagi-lagi orang kita itu meminta sesuatu setelah dia berbuat. Kadang-kadang ada harapan dia besar kepada sesuatu sehingga ketika tidak tercapai maka berbalik dia. Maaf, saya melihat ada beberapa tayangan di YouTube itu sehingga dia menantang Tuhan. Pernah lihat ya? Ada seorang seorang wanita, tapi saya tantang Tuhan, katanya saya minta diazab. Astagfirullahaladzim. Ada nggak lihat? Ada. Kita lihat nauzubillah nauzubillah. Bukan Allah nggak mau. Allah sudah berikan contoh begitu besarnya. Buat apa dia harus berhadapan dengan orang-orang yang seperti kayak tadi gitu? Orang udah pasti melihat akhlak nggak bagus, pasti akan begitu. Apalagi yang kita dengar seperti siapa? Saifuddin Ibrahim yang sekarang di Amerika. Iya, itu satu contoh, Pak. Allah nanti tergradasi dengan sendirinya, Pak. Dia hidup akan seperti apa, akan bagaimana, ke depan akan bagaimana. Orang akan lihat, Pak. Iya, seperti layaknya peristiwa Musa dengan Fir'aun. Manusia akan bisa membaca, akan terlihat sendiri akan seperti apa. Nah, sekarang yang paling gampang saja, Pak, realnya. Sekarang sudah mulai orang-orang kita kalau umroh itu katanya bukan ziarah. Dia datang katanya ke makam Abu Lahab, pamannya Nabi yang tidak mau ikut jejak Nabi. Itu menurut cerita, itu posisinya itu Abu Lahab, Abu Lahab itu di atas perpustakaan itu menjadi Maulidun Nabi. Di atas kira-kira sekitar 200 meter itu ada bukit ke atas. Itu di atas itu kan di tempat makamnya Abu Lahab itu. Itu dari sekitar 20 meter, 15 meter baunya udah luar biasa. Bau menurut kita. Ini kan menjadi sebuah contoh. Masih nggak mau orang diberikan contoh seperti itu. Masih juga menghuyal kepada Allah. Masih juga menentang Allah. Buat Allah yang begitu ini gampang gitu. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Mudah sekali. Jadi Pak, konsepsi Islam tentang semua praktek kehidupan manusia secara personal, sosial, kemasyarakatan, bernegara dan seterusnya sangat bergantung kepada personalitas. Yang ketika sebetulnya dia ketika punya hubungan akidah itu ikatan dengan sebuah agama, seharusnya dia menjadi penguat untuk bisa mengaplikasikan apa yang ada di dalam Al-Quran, apa yang ada dalam hadis. Supaya kenapa? Ini bisa tercermin loh, Pak. Orang kalau kehidupan kotor pasti agamanya nggak bagus. Maaf. Tapi kalau orang bersih kita lihat agamanya, ya Allah luar biasa. Kita nggak mengatakan bahwa Malaysia ketika masuk dalam masjid. Kenapa sih kita katakan mereka bersih? Ya. Bersih kenapa itu? Padahal ada nilai agama. Ada saya dapetin di Bogor, Pak. Di Bogor itu daerah puncak. Dia kalau mau berangkat sholat, enggak zuhur, enggak asar, enggak maghrib, pakai jas. Rapi pakai apa? Pakai kain, pakai jas. Setiap kan dia. Sholat tuh rapi betul. Ada gamis, ada segala macam. Rapinya luar biasa. Saya lihat cerminan. Saya lihat pojok-pojok masjid. Oh bagus ternyata. Rapi, bersih. Cermin terlihat dari perilaku dan akhlaknya kita. Makanya Rasul katakan, akmalul mu'mini ahsanuhum khuluq. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum. Orang imannya lengkap, kamil gitu karena sebab akhlaknya yang bagus. Kalau dia punya akhlak, Pak, kita berpakaian ini berakhlak kok. Kalau kita mau dihormatin orang, akhlak kita mesti bagus. Pakaian kita harus nggak apa-apa, necis. Kenapa? Allah sudah sampaikan di dalam Al-Quran, khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Pakai yang indah-indah ketika kamu mau ke masjid.
mau pakai parfum, mau pakai pakaian yang paling bagus-bagus. Karena kenapa? Itu diajarkan. Kalau kita ingin dihormati, nggak apa-apa. Orang selama ini masih ngeliat baju, bukan lagi ngeliat pada posisi internal ke dalam, secara akhlakiah, secara keilmuan, secara ubudiyah. Tapi pakaian itu menjadi sebuah cerminan buat kita, Pak. Kalau kita pakai pakaian indah, ya Allah, orang pasti akan menghormati, Pak. Tapi kalau kita pakaian yang buruk, sekarang kan sudah mulai lagi pola berpikir, asumsi kita, persepsi kita tentang kehidupan ini kan, oh ternyata orang seperti itu juga bagus bukan karena pakaiannya. Ada juga yang begitu ya. Orang bukan karena pakaiannya gitu. Ternyata lihatlah orang pada hatinya. Bagaimana kita mau lihat hatinya? Kalau pakaiannya juga enggak rapi. Ya begitulah dunia, Pak. Semoga saja apa yang kita jalankan selama ini memenuhi koridornya Allah Subhanahu wa taala. Gitu, Pak ya. Ada lagi yang mau tanya? Ya, baik saya. Kalau di KBB itu memang akhlak etika ya, bisa ketika kemarin saya diskusi dengan Prof. Ilyas, awalnya dari status WA gitu. Saya ketika sekarang ini fenomenanya kan rame soal suap menyuap dan macam ini para calon presiden sebagai dan sekarang kalau dikurangi banyak kalau kita yang berpilihan itu menjadi wakil rakyat gitu, wakil kita di DPR maupun yang ada di presiden itu kan sekarang fenomena maksud hukum ya kalau nggak ada saweran susah untuk bisa mendapatkan suara. Bahasa yang sangat berkembang sekarang ini kan bahkan sudah menjadi anjuran ya, sudah menjadi hal yang dianggap lumrah, ya sudah terima saja soal pilihan ya urusan nanti apalagi yang kasih banyak. Dan di situ saya dalam WA yang akhirnya di depan Pak Haji Yusuf kemarin beliau tetap apa istilahnya menentang saya yang saya bilang kalau mau hukum memang ya seperti itu, tapi kalau mau akhlak mau etika saya kira ya sebagai orang Islam tidak bisa. Nah, kalau yang saya paham etika ini kan bukan soal benar atau salah, tapi soal patuh dan tidak patuh, soal pantas dan tidak pantas. Dan misalnya juga ya kebetulan saya mempelajari kalau Imam Al-Ghazali itu menempatkan etika atau akhlak ini kan di atas ilmu pengetahuan. Kalau ilmuwan lain mengatakan bahwa hukum itu hanya menonton di atas saluran etika, di dalam pengetahuan etika itu punya derajat lebih tinggi. Makanya Nabi Muhammad sendiri ketika beliau hadir tadi itu seperti mengalami pengetahuan hukum dari akhlak. Jadi ketika kemarin saudaranya Pak Zainal itu bilang ya semua etika ini agak ngeri juga ini. Dan semua etika ini sesuatu yang tinggi dalam semua aspek kehidupan manusia ketika itu dibesarkan sebagai dasar. Saya yang pelajari ini agak kaget. Imam Al-Ghazali itu bilang kalau bicara tentang etika itu ini bukan soal perbuatan, tapi masih pada niat itu sudah hukum tidak baik. Tapi kalau terkait dengan hadis ini, saya ingat dulu kita pernah undang ini atau undang ulama dari Palestina. Kalau saya menangkap yang saya pernah beberapa negara juga cuma melihat saja ya. Hadis ini sebenarnya berlaku hanya di Indonesia saya kira. Kalau tadi Pak Zainal bilang ada artis yang melihat di Jepang, di Paris dan sebagainya itu di sana itu tidak ada kehidupan tetangga. Yang ada di sana itu kehidupan individualis. Mereka menghargai yang menghormatinya karena tidak saling kenal. Kalau orang Indonesia itu luar biasa. Kalau tema dulu yang yang disampaikan oleh orang Palestina itu kan bilang ini hanya di Indonesia yang ada tahun itu ada gotong royong di sana juga ada orang tidak saling kenal itu. Kita Singapura saja Pak Kiai ada lihat kita apa istilahnya
menyaksikan pergumulan antara manusia dalam saling bantu kan hanya ada di Indonesia. Dan di situ Indonesia punya kelebihan yang luar biasa. Dan dulu juga ada orang Ustaz di sini bilang yang bisa mempraktekkan dari masalah kebersihan orang beriman itu ya luar negeri itu ajaran Islam, tapi yang mempraktekkan itu di luar negeri kan di luar negeri kita bisa melihat di Australia antar kampung antar itu kan mau jauh-jauh gitu ya. Penataannya itu baik karena kita itu berlebihnya padat banyak gitu. Itu kalau saya terkait dengan etika sebagai gambaran saya oke itu jadi dan pertanyaan dari bisa mendapatkan penjelasan dari Pak Kiai. Iya, terima kasih banyak. Insya Allah nih gambaran kepada kita semua. Karena memang Bapak dan Ibu sekalian, kenapa kemudian aplikasi agama itu lebih kepada luar negeri? Bahasa kita begitu. Ini terjadi. Betul. Sekalipun mungkin barangkali kita belum pernah ke New Zealand, tapi gambaran kita kan bisa terlihat dengan kita membaca literasi. Ya. Tapi dari sekian banyak negara Timur Tengah yang saya hadiri, gitu ya, hanya beberapa negara yang kelihatannya menjaga konsepsi Islam itu. Ketika saya ke Abu Dhabi, di Turki hampir sama lah dengan kita, tapi gayanya gaya Eropa mulai muncul dan banyak konsepsi seperti di jalan protokol itu, di jalan protokol antar Istanbul, kemudian dengan beberapa wilayah yang lainnya itu di pinggirnya itu jalan lebar. Nggak kayak kita tuh ngebut, nggak begitu jalannya. Standar jalan mereka yang penting mereka sampai. Tapi kanan kiri itu dibikin taman yang indah-indah, ada kursi besi yang kita taruh, Pak. Maaf kalau di UI itu pikir mungkin Bapak tahu. Itu ngambil dari luar tuh, Pak. Saya lihat waktu lagi saya coba pelajari itu di Turki. Oh, begini ternyata. Tapi hebatnya di sana lebarnya jalan itu indah dilihatnya. Jadi bukan semata-mata itu sebuah perjalanan yang buat jalan orang, seperti tidak. Tapi karena memang betul-betul dibuat manusiawi, betul itu jalan buat manusiawi. Trotoar emang nggak ada kayak kita kan, kalau lagi padatnya kita luar biasa jalan protokol kita pada sini, Gatot Subroto, Tamrin, mana lagi itu sampai badan jalan tuh buat orang itu dipakai oleh motor dan seterusnya karena saking padatnya. Tapi di dunia lain juga emang rata-rata kalau kepadatan penduduk itu sulit untuk kita diatur sedemikian rupa karena padatnya. Betul ya? Ini realita. Dan sisi pengaturan klaster rumah juga masih dalam batasan hanya beberapa persen yang ada. Tapi kalau di daerah-daerah luar, Pak, sekalipun padat itu nggak ada taman, tapi bagus aja dilihatnya. Seperti saya masuk Syria, ketika di Syria itu saya lihat rumah berdampingan, restoran makan juga nggak ada lebar-lebar gitu apa jalan masuk ke dalam, tapi memang di lorong-lorong, tapi indah, Pak. Gedung-gedung tuanya juga tapi bagus-bagus. Bagaimana dengan kita? Udah tanahnya lebar tapi nggak diurus, ya begitu terjadi. Ini realita. Butuh kita membangun negara kita ini ke depan tuh lama, Pak, harus membangun. Karena yang harus dibangun ada persepsinya dulu. Nah, sekarang kan sudah mulai dia berkembang. Ya berkembang artinya sudah mulai ada titik kemajuan lah dalam rangka kita proses dianggap sebagai orang yang beradab. Bukan berarti orang dulu tidak beradab, bukan. Artinya proses itu sedikit demi sedikit berkembang jadi baik, bagus. Itulah pendidikan menjadi penting, sangat penting buat kita sekalian. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada lagi? Iya, yang mungkin. Islam itu sudah jauh dari itu. Ayat pertama yang tentang ilmu. Saya ingat peristiwa Jepang hancur. Kaisar itu tetap mengumpulkan informasi. Setelah dibongkar dua kota itu, dan ditanya apa? Tinggal berapa guru yang besar? Ditanyakan, mereka itu sudah mengaku Islam. Di kira-kira begitu kan? Mulai dari itu, makasih. Iya, setelah terjadi pemboman di Hiroshima Nagasaki itu, terakhir Kaisar ngomong begitu. Tinggal berapa yang tersisa guru? Itu tinggal berapa? Artinya, Pak, pada nilai keilmuan ini jangan sampai habis. Bahkan setelah itu jor-joran, Pak.
jor-joran luar biasa. Seperti layaknya mungkin maaf tetangga kita di Malaysia. Saya nggak membanggakan ketika saya kuliah tahun 80-an di IAIN dulu, IAIN namanya. IAIN itu anak-anak saya itu, anak-anak Malaysia itu, maaf Pak, belajarnya di kita, dia nanya ke kita setiap hari ke kos-kosan kita. Dia nanya sedemikian rupa, ternyata saya sempat korek. Itu anggaran 50% dari APBN-nya. Malaysia itu digelontorkan untuk apa? Supaya belajar kemana-mana. Lah dulu mereka belajar ke kita, kenapa mesti sekarang kita harus belajar ke mereka? Ada apa? Artinya di sini Pak, keterlambatan kita dalam proses karena besarnya Pak kita dari Sabang sampai Merauke. Kalau menurut Presiden Jokowi itu perjalanan dari Sabang sampai ke Papua itu tidak kurang dari sekitar 9 jam. Artinya 9 jam dari sini ke Jeddah Pak. Dari sini ke Jeddah. Artinya sangat jauhnya Pak. Mungkin kalau menurut saya tidak 9 jam, ya sekitar 7 jaman lah, 5 sampai 6 jaman dari Sabang. Dari titik 0 sampai ke Papua itu mungkin bisa sampai ya 3/4-nya dari apa yang disampaikan, mungkin begitu ya. Tapi kan jauh Pak, kita berangkat naik Boeing 747 yang besar itu, atau Airbus itu yang kita naik itu 9 jam 45 menit Pak, Jakarta Jeddah. Artinya sangat jauh. Bagaimana mengatur orang sedemikian rupa? Nggak gampang juga. Makanya kenapa kemudian dibikin otonom? Saya bersyukur Pak. Wilayah otonomi daerah Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 itu menjadikan sebuah gambaran kepada kita, harus kita kuat dalam artian apa? Pembangunan di daerah-daerah supaya masyarakat merasakan. Dulu kan sentralistik, akhirnya orang daerah maunya ke Jakarta. Tapi saya sempat ke beberapa daerah seperti di Sulawesi, saya datangin ke Gorontalo, saya datang, wah enak di kita Pak, sekarang kita bangun daerah, kita bangun sendiri. Sudah mulai di hotel, gedung-gedung apartemen sudah mulai dibangun di mana-mana. Artinya orientasi masyarakat yang tadinya sentralistik ke Jakarta akan beralih ke daerah. Nah inilah butuhnya regulasi pembangunan dan seterusnya. Supaya kenapa? Supaya masyarakat juga merasakan kue pembangunan. Jangan hanya tersentral di Jakarta. Itu ya, lagi-lagi masalah ilmu tadi. Ilmu itu menjadi penting. Bagaimana pembangunan kalau tidak diawali dengan ilmu? Bagaimana kita bisa menjadi bahagia kalau tidak diawali dengan ilmu? Nah ini Pak menjadi penting buat kita. Ya, insyaallah mudah-mudahan apa yang kita kaji hari ini Allah ridho kepada kita, Rasul pun sama ridho kepada kita sekalian. Bihadin ya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa afana ya karim ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا ربنا سهل امورنا وحاصل مقاصدنا وبلغنا اليك يا الله يا رحمن يا رحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.